Shalom, perkenalkan nama saya Mas Putar dengan NIM 1124 Video kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum yang ketujuh, yang dimana ini kita disuruh untuk membuat sebuah program yang membuat aplikasi sederhana untuk mengelola daftar tugas atau to-do list berbasis konsol. Jadi kita disuruh untuk menerapkan konsep pemrograman berorientasi objek, yang dimana ada empat, yaitu encapsulation, abstraction, inheritance, dan polymorphism. Di mana kita menerapkan arsitektur itu berlapis secara layer arsitektur, di mana ada entity, repository, service, view, dan view. Nah, sini untuk struktur dari package-nya itu kita bisa lihat di gambar ini. Ada pertama entity yang berisi kelas tujuh Java, ada juga exception yang berisi kelas invalid input exception.java. Ada juga kelas repository yang berisi I2Do repository.java dan to-do repository.java. Ada juga service yang berisi dua kelas, yaitu I2Do service.java dan to-do service.java. Selanjutnya ada juga util yang berisi kelas input util.java, dan ada juga view yang berisi kelas to view, dan terakhir ada app.java. Yang pertama yang kita bahas itu adalah entity layer, yang dimana dia berisi to-do.java. Jadi di sini guna dari sebuah kelas ini adalah untuk merepresentasikan satu tugas atau to-do, yang dimana dia mempunyai beberapa atribut utama, yaitu ada ID yang berisi nomor unik untuk setiap dari tugasnya, ada juga title yang berisi judul atau nama dari si tugas, ada juga description yang berisi tentang penjelasan lebih detail dari si tugasnya itu, ada juga priority yaitu tingkat prioritas tugas yang didefinisikan dengan enum, yaitu ada low, medium, dan high. Ada juga status yaitu status dari tugas yang dikerjakan. Jadi di sini fungsi utama dari kelas ini adalah dia untuk menyimpan data dari tugasnya dan menyediakan fungsi getter atau setter, yang dimana untuk mengakses atau mengubah data tersebut. Dan itu ada juga metode toString yang menampilkan format rapi, sehingga kita dapat memudahkan kita debugging atau pengamatan dari si kodenya tersebut. Jadi di sini kenapa kita menggunakan priority dan status? Karena enum membantu kita untuk memastikan bahwa hanya nilai yang telah ditentukan bisa digunakan seperti itu. Jadi ini akan mengurangi kesalahan input dan membuat kode kita itu lebih terstruktur. Yang kedua, kenapa kita menggunakan getter dan setter? Karena getter digunakan itu untuk mengambil nilai si atributnya, sedangkan setter itu kita gunakan untuk mengubahnya. Jadi ini akan memungkinkan kontrol si akses data. Misalnya kita bisa menambahkan validasi sebelum mengubah status dari si tugas tersebut. Yang ketiga, kita menggunakan metode toString, tidak tidak hanya untuk debugging, tapi dia juga kita bisa memanfaatkannya untuk menampilkan ringkasan tugasnya itu dengan format yang mudah kita baca. Contohnya tugas berisi tugas lalu titelnya, prioritas, status. Jadi ini akan berguna saat kita ingin mencetak daftar dari tugasnya ke konsol atau ke log sistemnya. Jadi entity layer ini menjadi dasar dari aplikasi yang kita akan buat, dan data dari to-do.java ini akan bisa kita hubungkan ke database yang akan digunakan di perusahaan lain. Gitu. Nah, kita lihat ke kodenya. Nah, ini dia code-nya. Ini dia ada beberapa atribut, yaitu ID, seluruhnya, ada title, ada fix juga. Dia juga berisi beberapa fungsi, yaitu ada fungsi get untuk mengambil ID, nama, ada juga fungsi setter. Yang terakhir dia juga menggunakan metode toString. Oke, selanjutnya, selanjutnya itu adalah repository layer, yang dimana eh, ya, repository. Ada repository layer, yang dimana dia ada dua, yaitu yang pertama ada interface berupa I2Do repository. Jadi di sini dia menentukan dia menentukan kontrak dari operasi data yang seperti find all, find by ID, add, remove, dan update. Yang kedua ada kelas dari si repository layer, yaitu to-do repository. Jadi dia adalah implementasi nyata dari si I2Do repository ini. Dia akan menyimpan data dari to-do ke dalam struktur data array list to-do. Dia juga bertanggung jawab pada CRUD, yaitu create, read, update, dan delete.
Nah, di sini untuk IT repository ini hanyalah sebuah interface yang menyediakan blueprint yang konsisten untuk semua operasi data. Dia akan memastikan setiap implementasi itu mengikuti standar yang sama, sehingga kodenya itu lebih mudah untuk diuji. Jadi untuk di kelasnya, yaitu di to repository-nya, penggunaan release dan to memungkinkan penyimpanannya itu lebih dinamis dan fleksibel. Jadi cocok untuk penyimpanan untuk aplikasi yang akan kita buatin. Kita coba langsung lihat ke, nah, nah ini dia untuk itu juga repository-nya. Dia hanya berisi beberapa dekla- deklarasi dari si, ini ada add to do, remove, update, ini sebuah interface. Nah ini dia pengimplementasiannya gitu. Nah, ini implementasi dari si IT to repository ya. Ada fungsi get, ada confidence juga. Dia juga mempunyai ini. Oke, ini dia untuk si repository-nya. Selanjutnya kita masuk ke, nah ini untuk service layer. Jadi di service layer ini ada juga dua, yaitu yang pertama ada I2 service yang dimana dia menentukan operasi logikanya bisnisnya seperti menambahkan tugas baru, menampilkan daftar tugas, menghapus tugas, dan menandai tugas jika dia sudah selesai. Kemudian ada juga kelas to service yang merupakan pengimplementasian interface dari si I2 service-nya. Jadi kelas ini berinteraksi dengan repository yang sebelumnya tadi untuk memanipulasi data dan mengandung logika tambahan seperti input, validasi input untuk memastikan datanya itu sesuai, serta pembaruan statusnya berdasarkan kebutuhannya. Untuk ini ya. Jadi untuk IT service ini, service ini untuk memastikan semua logikanya itu konsisten di seluruh aplikasinya seperti itu. Dan dia akan memudahkan perubahan atau penggantian implementasi tanpa mengganggu lapisan-lapisan yang lainnya. Di to-do service ini dia berinteraksi juga dengan repository dan dia akan memisahkan logika bisnisnya tadi dari penyimpanan data sehingga itu akan meningkatkan fleksibilitas. Jadi validasi inputnya itu bisa mencakup pemeriksaan judul yang tidak boleh kosong dan statusnya itu hanya boleh berubah ke true jika sesuai dengan aturan tertentu. Ini untuk menjaga integritas dari si datanya. Itu. Nah, itu dia untuk penjelasan si IT service-nya. Contohnya kita bisa lihat di sini. Nah, ini dia interface dari si servisnya di dalam i2 service. Berisi beberapa ini dia, beberapa deklarasi sih. Dulunya ada show, add, remove, update, search, sort. Untuk pengimplementasiannya kita bisa lihat di kelas to service. Ini dia. Jadi dia adalah pengimplementasiannya. Jadi dia berfungsi untuk memisahkan logika bisnisnya itu dan untuk mencakup pemeriksaan judul. Dia juga memiliki beberapa metode yaitu service add to do, ada service remove to do, dan juga metode get to do, dan juga metode service update to do, ada juga metode service search to do, dan terakhir ada juga metode dari service sort to do. Seperti itu. Nah, mungkin untuk penjelasan dari si service. Nah, selanjutnya masuk ke view layer. Jadi di sini di view layer ini ada satu kelas yaitu to do view, yang dimana dia bertugas untuk mengatur interaksi dengan pengguna. Jadi komponen-komponen yang ada di sini dia menyediakan menu utama yaitu menampilkan semua tugas, menambah tugas, menghapus tugas, dan menandai tugas yang sudah selesai. Kemudian juga dia juga bisa keluar dari interaksinya. Dia juga memanggil metode dari tugas service berdasarkan pilihan dari si user atau kitanya. Jadi si to view ini akan bekerja dengan memanggil metode dari sebelumnya yaitu to service sesuai pilihan dari si penggunanya atau si kita. Jadi kita bisa menghubungkan input dari yang kita berikan dengan logika bisnis dan data yang dikelola. Gitu. Jadi ini hanya sebuah interaksi kita lah dengan si aplikasinya seperti itu. Untuk kodenya kita bisa lihat. Ya.
Jadi dia akan menampilkan beberapa pilihan nanti ke konsol atau ke aplikasi yang kita buat. Gitu. Ada menu, terus tambah, bahasa, ada juga pilihan untuk keluar. Gitu. Nah, dia juga bisa menampilkan add to juga. Ini dia kodenya. Dia bisa menambah, dan jika ingin keluar, kita bisa memberikan input X. Gitu. Jika kita ingin membatalkan pengoperasiannya, kita bisa memberikan X juga agar operasi yang kita lakukan itu dibatalkan. Ada juga untuk remove to do, yaitu untuk menghapus to do-nya. Ya, mungkin dari penjelasan dari unit view ini adalah untuk view atau menunjukkan si pengoperasian yang kita lakukan dari konsolnya ke penggunanya langsung. Gitu. Oke, selanjutnya, nah, selanjutnya kita akan bahas tentang alur dari pengaplikasian dari si kode yang kita buat. Gitu. Jadi di sini pertama itu kita akan menjalankan si app.java-nya yang diliburkan di modul. Ini dia menjalankan ini. Selanjutnya programnya itu akan membuat repository dan service dan view-nya. Dan si view-nya itu akan menampilkan menu yang dijelaskan tadi, yaitu di sini. Nah, setelah kita masuk menjalankan filsafatnya, dia akan masuk ke ini view-nya. Dan langsung akan menampilkan menu sesuai yang sudah kita buat tadi, yaitu ada beberapa menu. Selanjutnya kita akan memilih apa yang akan kita lakukan, dan si service nanti yang memproses permintaan yang kita lakukan. Di sini, nah di sini permintaan kita akan diproses, yaitu di log ke bisnis. Dan di repository ini nanti disimpan eh, untuk menyimpan dari data yang kita buat atau memperbarui datanya. Dan hasilnya itu akan dikembalikan di view juga. Seperti itu. Itulah untuk alur dari program yang akan kita jalankan. Seperti itu. Nah, untuk programnya boleh kita jalankan dulu. Bentar. Eh, maaf, bentar. Oke, kita sudah jalankan si programnya. Ya, coba masukkan input sesuai yang ada di modul. Nah, di sini kita akan menunjukkan beberapa menu yang diproses di si to-do view-nya. Itu. Kita coba masukkan inputnya. Satu, dua, tiga, empat, sampai lima. Ini dia. Coba sampai sini aja. Tuh. Nah, di sini kita pilih satu, dia akan menambah si to-do-nya. Nah, jika kita menekan tombol X, maka dia akan membatalkan si pengoperasian itu. Mungkin cuma itu aja yang perlu kita jelaskan dari si aplikasi. Selanjutnya kita masuk ke, nah, untuk konsep OOP yang kita terapkan dalam pengoperasian ini ada empat, yaitu enkapsulasi, yaitu digunakan untuk melindungi data kita agar tidak bisa diakses langsung dari luar kelas. Jadi atribut ini dibuat berdasarkan bersifat privat dan hanya bisa kita akses melalui metode khusus. Jadi tujuannya dari sini untuk menjaga keamanan data
dan memastikan perubahan itu dilakukan dengan cara yang benar. Selanjutnya ada abstraction, yaitu memisahkan antara bagian yang terlihat oleh pengguna dan detail dari implementasinya. Yang kita terapkan melalui penggunaan interface yang berisi deklarasi fungsi tanpa detail dan detail. Dia juga membuat programnya itu lebih mudah dikembangkan dan dirawat karena setiap bagiannya itu memiliki tanggung jawab yang jelas. Ada juga inheritance atau pewarisan, yang dimana memungkinkan suatu kelas itu mewarisi atribut dan perilaku dari kelas lain yang kita gunakan agar kode kita itu dapat digunakan kembali tanpa perlu menulis ulang. Jadi ini akan membantu membangun hierarki kelas yang terstruktur dan efisien. Ada juga polymorphism, yaitu memberikan kemampuan pada objek untuk memiliki banyak bentuk, yang dimana objeknya itu dapat kita panggil dengan cara yang sama, meskipun dari kelas itu berbeda. Ini akan meningkatkan fleksibilitas dan memudahkan perubahan implementasi tanpa mempengaruhi bagian lain dari programnya. Gitu. Itu dia konsep OOP yang kita terapkan dalam program kita ini. Mungkin, mungkin demikian untuk penjelasan dari kodenya. Untuk ini kita bisa masukkan input terserah kita ya. Atau yang tiga untuk mencari, yang tiga untuk membatalkan. Mungkin demikian untuk penjelasan dari praktikum yang ketujuh ini. Semoga video saya bermanfaat. Terima kasih.